Halo guys, jadi di sini aku mau ngomongin terkait yang paling penting bagi manusia di dunia ini ya, dalam kehidupan gitu ya. Kayak dari sekian banyak masalah, dari sekian banyak perselisihan gitu ya. Mungkin yang terjadi di kita atau terjadi di lingkungan kita itu tuh aku tuh mikir gitu. Kenapa sih masalah tersebut bisa terjadi gitu? Kayak contohnya apa ya? Kayak misalnya kalau di jalan nih banyak pelanggaran, terus kayak suka serobot-serobot apa ya, bukan serobot-serobotan tapi lebih ke kayak merugikan orang lain gitu, buru-buru tapi merugikan orang lain. Terus yang paling banyak banget mungkin ya kayak masalah pekerjaan sih. Masalah pekerjaan ini yang jadi topik paling berat sih mungkin ya. Mungkin maksudnya banyak variabel yang memberikan dampak terhadap pekerjaan, tapi ada satu hal yang menurut aku tuh kayaknya kalau gitu ya, kalau hal ini tuh terpenuhi, kayaknya masalah pekerjaan itu bisa ke solve deh gitu ya, bisa terpecahkan gitu. Nah, yang paling penting itu menurut aku ya, wait guys. Nah, yang paling penting itu menurut aku ya, itu tuh masalah pendidikan gak sih? Soalnya gimana ya, kayak pendidikan itu bener-bener sebagai landasan dasar bagi setiap manusia. Karena di dalam pendidikan itu kan ada sebuah ilmu ya. Nah, ilmu ini yang mahal banget gitu. Kadang pernah mendengar gitu ya, ilmu tuh nggak berat dibawa-bawa kemanapun gitu. Itu tuh yang paling mahal. Terus aku suka lihat kayak orang-orang hebat ya, at least kelas pejabat-pejabat atau orang-orang kaya mungkin ya. Menurut aku yang mereka tuh bisa seperti itu tuh karena mereka sudah punya ilmunya gitu. Kalau apa ya, ada pepatah juga kayak kuncinya dunia itu jendelanya dunia itu buku gitu ya. Nah, si buku ini kenal, nah buku ini tuh ya bener-bener mengandung ilmu kan rata-rata gitu kan. Nah, dari situlah ya, dari banyaknya kejadian terus aku banyak mencerna terkait seberapa penting sih ilmu gitu ya bagi setiap manusia. Makanya dari situ tuh aku tuh kayak ngambil kesimpulan bahwa yang paling penting bagi manusia itu ya ilmu gitu. Untuk memecahkan masalah apapun itu tuh butuh ilmunya. Ada juga kayak peribahasa atau pepatah kayak jangan apa ya, kayak jangan ngasih suatu hal kepada orang yang bukan di bidangnya gitu. Nah, atau enggak ya tinggal tunggu kehancuran. Nah, dari situ tuh kayak di highlight gitu kalau setiap hal itu punya ilmu dasarnya gitu. Kayak misalnya kalau apa ya, benerin listrik nih, ya bener-bener ke orang yang ngerti listrik gitu. Kalau yang nggak ngerti listrik ya mungkin nggak akan bisa benar atau malah beresiko tinggi gitu, malah berbahaya, entah ya tersengat, kesetrum gitu, yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, kembali lagi tentang pekerjaan gitu ya, menurut aku ya pada intinya kalau kita punya ilmunya ya maksudnya at least oke lah. Banyak yang bilang susah banget nyari kerja, ya ya memang lah gitu ya, karena di situ ada perihal jodoh dan tidak gitu. Nah, salah satu jodoh dan tidaknya itu ya ini di ilmu, di salah satu halnya itu variabelnya tuh ilmu gitu. Kadang kita suka nyadar gak sih kalau kayak aku mau kita mau ngelamar suatu pekerjaan, itu tuh kita pantas nggak sih dapat pekerjaan tersebut gitu. Jangan sampai ya kita tuh mengharapkan hal tinggi tapi diri kitanya itu sebenarnya hanya nafsu aja pengen gitu, hanya hawa nafsu pengen hal tersebut, tapi tanpa disadari kita tuh bisa
menggapai hal-hal tersebut dengan kemampuan atau dan kapabilitas kita gitu. Ya salah satunya ilmu gitu, misalnya gelar dokter, insinyur, profesor dan segala macam, ya mereka siapapun mereka yang sudah mendapatkannya, ya mereka mendapatkannya dengan menuntut ilmunya gitu sampai mendapatkan hal tersebut. Ya untuk sampai dapat kayak apa ya? Untuk sampai dapat kayak jabatan-jabatan tertentu juga, ya mereka udah kayak punya ilmunya dan pro di situ gitu, di hal tersebut. Nah kayak gitu sih. Nah terutama kembali lagi ke kehidupan ya, menurut aku kalau misalnya emang orang-orang, at least Indonesia ya, kalau orang-orang Indonesia berpendidikan ya, maksudnya aku tidak menyudutkan orang yang tidak berpendidikan, ini hanya terkait, kita berbicara terkait permasalahan yang harus menjadi concern utama bagi siapapun, entah bagi pemerintah atau masyarakat, itu tuh ya harus menerapkan bahwa pendidikan itu nomor satu gitu. Seneng gak sih kalau misalnya suatu saat gitu ya, entah kapanpun itu terjadi, ya semoga secepatnya sih, pastinya sangat berharap secepatnya itu terjadi, kalau semua masyarakat Indonesia itu sudah sangat berilmu gitu, entah itu ilmu apapun, maksudnya yang penting at least apa ya, kayak mereka tuh bisa dengan ilmu tuh, semakin tinggi ilmu biasanya seseorang tuh semakin bijak gitu. Dengan kebijaksanaan tersebut tuh seseorang tidak mudah lagi menjudge orang lain, kelompok lain, dan segala macamnya lah. Semakin damai hidup ini di Indonesia kayaknya, kalau orang-orang bener-bener kayak udah di tingkat tahap ilmu lah ya. Karena ya mungkin negara maju, negara berkembang tuh salah satu faktor penilaiannya di situ lah ya, di tingkat pendidikan mungkin. eh Lalu yang paling penting itu dari ilmu ya, itu ilmu agama sih menurut aku. Karena semakin tinggi seseorang memahami tentang agama, dia itu akan semakin baik menjadi orang, menjalani kehidupan dan berperan sebagai manusia gitu. Dia itu akan semakin baik berperan sebagai manusia. Karena di dalam agama itu benar-benar nilai-nilai kebaikan sih. Tidak terlalu detail terkait bagaimana caranya menjadi seseorang yang banyak uang dan segala macam, tapi benar-benar mengajarkan, ilmu agama tuh mengajarkan tentang bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana berkehidupan sebagai manusia, apa sih batasan-batasan sebagai manusia, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, atau kalau nggak boleh pun minimalnya seperti apa, maksimalnya seperti apa. Bener-bener memperhatikan hal-hal kecil, itu ilmu agama sih. Ya mungkin ilmu dunia juga ya, kalau hukum dan segala macam, menurut aku ya dari seluruh ilmu yang ada di dunia, pada dasarnya mereka mengambil dari ilmu agama sih. Nah makanya dari tadi ya, kalau strukturnya kayak yang paling penting di manusia itu apa sih? Pendidikan kan. Di dalam pendidikan itu ada ilmu. Nah yang paling penting lagi itu ilmu agama gitu. Nah karena ketakutan terhadap manusia itu tidak ada apa-apanya gitu dibanding takut sama Tuhan. Karena kalau seseorang udah takut sama Tuhan, ya at least dia akan berpikiran sebelum bertindak, dia akan memikirkan apakah Tuhan menghendaki atau tidak, apakah Tuhan berkenan atau tidak, memperbolehkan atau tidak gitu melakukan hal tersebut. Karena kebanyakannya tuh kalau permasalahan-permasalahan ya, kalau disangkut pautin sama ilmu pendidikan ya, terutama ilmu agama, soalnya yang paling apa ya, soalnya yang paling bersinggungan dengan ilmu agama tuh hawa nafsu kan. Nah hawa nafsu ini nih yang pendidikan di dunia tuh tidak terlalu menjelaskan terkait how to manage hawa nafsu gitu. Tapi hawa nafsu ini bisa di manage dengan pengetahuan ya, terutama dengan pendidikan ilmu, dan ya terutama dengan ilmu agama, ketakutan terhadap Tuhan gitu.
dengan semakin tingginya bisa manage hawa nafsu, itu kan berarti kayak keimanan ya, keyakinan dia terhadap Tuhannya itu semakin kuat kan. Nah, di situ kalau kita sudah yakin terhadap Tuhan, keimanan kita semakin kuat terhadap Tuhan, kita tuh bisa menjadi manusia yang sangat baik dan benar gitu. Benar dan baik deh. At least kalau baik itu masih subjektif gitu. Kalau baik tuh masih subjektif, gimana cara orang berpandangan terhadap orang tersebut gitu. Terhadap kita misalnya. Tapi kita harus benar gitu. Kalau nggak baik pun, ya kalau kita sudah benar, nah ini ada 3 landasan lah minimalnya. Benar secara agama, benar secara negara, dan benar secara ya hukum norma yang berjalan di masyarakatnya seperti apa. Kayak gitu sih guys. Kayak ya mungkin ya siapapun kedepannya gitu harus ngeprioritaskan pendidikan gitu, untuk dirinya sendiri, untuk generasinya selanjutnya, untuk lingkungan sekitarnya gitu. Ya harus menjunjung tinggi pendidikan. Dengan semakin tingginya punya ilmu, punya pendidikan, punya keahlian, aku rasa orang tersebut akan semakin bernilai gitu. Dengan semakin bernilainya, orang-orang akan lebih mudah nge-reach kita gitu, nge-approach kita. Karena maksudnya kayak gini, kalau kita punya suatu hal, orang yang, kalau ibaratkan supply and demand, kalau kita punya supply-nya, orang yang membutuhkan tuh pasti mendekati supply gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih gitu. Jadi kalau kita punya nilai dan segala macam, ya kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu. Kita tinggal tunggu waktu ketemu orang yang membutuhkan apa yang kita punya gitu. Nah, at least apalagi tentang pekerjaan gitu ya. Ya kalau kita mau cepat dapat pekerjaan, ya kayak tanyain aja gitu ke diri kita mau pekerjaan yang seperti apa, dan pekerjaan itu menuntut kita harus punya apa saja gitu, sehingga match antara requirement sama si kandidat. Kayak gitu guys, kita harus semangat. Semoga pendidikan di Indonesia semakin tinggi. Semoga ya nggak ada yang kata SDM rendah, SDM rendah. Kunci utama untuk menjadi negara maju sih. Itu aja guys. Thank you.